Seraku, baik para Kamas, para Dimas, dan juga Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan. Sambil menunggu kehadiran yang berhormat Bapak Gubernur Sumatera Selatan beserta jajaran, saya diperintah oleh Ketua Umum Kang Mas Murjono untuk mengisi kekosongan waktu supaya setiap detik yang berjalan itu bisa memberikan manfaat. Oleh karenanya saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal yang kita rasa perlu dan penting diketahui bersama-sama. Sebelum saya menyampaikan, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sigit Agus Hari Basuki, yang saat ini mendapatkan amanah sebagai Ketua 1 Koordinator Bidang Organisasi Pengurus Pusat. Semoga dengan acara ini nanti kita bisa semakin erat persaudaraannya, dan yang terpenting Rakornas Perwabus tahun 2021 yang diselenggarakan di Palembang ini bisa memberikan hasil yang optimal, yang bermanfaat bagi organisasi kita tercinta Persaudaraan Setiahati Prate. Bapak Ibu dan saudaraku semuanya, adalah sebuah rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang sangat luar biasa yang telah diberikan kepada kita semuanya, keluarga besar Desa Prate, di mana organisasi kita diberikan kesempatan, diberikan kemampuan untuk insya Allah memasuki usianya yang ke-100 tahun depan. Ini bukan sebuah kebetulan, melainkan sebuah hasil dari ikhtiar bersama, juga doa yang tak pernah putus, yang berakhir dengan ridho dan pengabulan atas semua yang kita harapkan. Jadi sekali lagi, sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, yang terutama bergiat dalam pelestarian budaya bangsa, sekaligus mengajarkan nilai-nilai luhur kehidupan, SHBD diberikan kesempatan untuk terus berkiprah di tengah kehidupan masyarakat, yaitu salah satunya memasuki usia 100 tahun atau 1 abad. Bukan sekedar kegembiraan, kebanggaan dan euforia kita di dalam menyambutnya, tetapi bagaimana kita bisa memberi makna, memberi arti agar supaya keberadaan dan semua kegiatan yang dilakukan oleh SHBD ini benar-benar memberikan manfaat bagi keluarga besar SHBD, baik secara pribadi maupun dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita berharap keberadaan SHBD di tengah kehidupan ini bisa memperkuat 4 pilar kebangsaan kita: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, di mana 4 unsur tadi ada di dalam SHBD. Jadi keberadaan SHBD di tengah kehidupan ini senantiasa harus dan wajib memberikan manfaat. Tujuan rapat koordinasi nasional pengurus perwakilan pusat ini yang pertama adalah sebagai salah satu upaya konsolidasi mempersiapkan 1 abad SHBD.
Jadi ini adalah sebuah momentum nasional yang harus bisa lebih mengeratkan jalinan persaudaraan seluruh anggota SHTRT dari Sabang sampai Merauke, termasuk saudara-saudara kita yang ada di cabang khusus luar negeri. Persaudaraan harus semakin erat, dan yang terpenting, perwujudan dari rasa persaudaraan itu harus bisa dirasakan. Itulah salah satu perekat utama, salah satu kekuatan utama yang membuat SHTRT masih berdiri tegak, mampu melintasi berbagai tantangan zaman. 100 tahun bukan usia singkat. 100 tahun adalah perjalanan penuh pengalaman, penuh hikmah, dan semuanya harus mampu kita tangkap untuk memperkuat bangunan SHTRT ini. Hadirin, saudaraku, dan para tamu undangan yang kami hormati, upaya konsolidasi ini penting karena dengan konsolidasi yang terus-menerus, yang konsisten, itu dapat menghasilkan sinergitas yang tinggi. Hasil akhirnya adalah SHTRT pada usia ke-100 tahun nanti harus lebih kokoh, tidak mudah goyah, sesuai dengan semboyan kita, tetap jaya kekal abadi selama-lamanya. Itulah yang sedang kita upayakan bersama-sama. Perwakilan pusat itu adalah sebuah lembaga baru yang diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga hasil para mata luhur tahun 2021, di mana rentang kendali keorganisasian yang ada selama itu, bukan selama ini, selama itu dirasakan berat, kurang efektif, kurang efisien, dan kurang memberikan hasil yang optimal. Karena dari pusat langsung ke cabang, dan di mana saat ini jumlah cabang di dalam negeri kurang lebih sebanyak 350 cabang. Bagaimana kepengurusan pusat yang ada di Madiun mampu mengarahkan, mengendalikan, dan mengontrol sebanyak itu? Maka dibutuhkan lembaga yang berada di antara pusat dengan cabang, yang kita beri nama dalam ADRT yaitu perwakilan pusat di provinsi. Kita berharap dengan semakin mantapnya lembaga perwakilan pusat di dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan ADRT, ini akan menjadikan susunan organisasi dari pusat sampai rayon ini terjalin kuat, satu komando, satu gerak, satu visi, satu persepsi, satu misi, yaitu sesuai dengan tujuan SHTRT. Mendidik manusia agar berbudi luhur, tahu benar dan salah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar bisa ikut membangun hidup bangsa. Tugas-tugas organisasi yang tidak mungkin semuanya dibebankan kepada kepengurusan di tingkat pusat. SHTRT bisa berkembang, bisa diterima masyarakat karena kerja bersama dari seluruh struktur organisasi yang ada di dalam SHTRT. Jadi kalau semuanya bergerak dalam satu rangkaian sistem, semuanya bergerak dengan konsisten, mendasarkan diri pada aturan-aturan yang ada di SHTRT, insya Allah 100 tahun usia SHTRT nanti, organisasi kita akan semakin establis, mantap, tidak tergoyahkan, terlindungi dari semua bentuk gangguan yang datang dari luar. Saat ini, seperti yang kita ketahui, kita rasakan, kita lihat bersama-sama, organisasi kita sedang diuji oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena hakikat hidup itu tidak ada satu makhluk pun yang tidak diuji. Bagi SHTRT, permasalahan adalah
masih manusia yang paling setia. Jadi kita tidak perlu terlalu tegang, terlalu stres memikirkan persoalan-persoalan yang saat ini sedang diujikan kepada kita. Tidak ada sesuatu yang besar, tidak ada sesuatu yang agung, yang luhur, yang luar biasa tanpa ujian yang sepadan. Kalau ujian kecil ya itu bagi yang kecil-kecil. Bagi yang besar, ujiannya juga besar. Ujian-ujian itu baik berupa permasalahan maupun yang lain ada di internal maupun dari eksternal. Kita hari ini mungkin akan lebih banyak membahas tantangan-tantangan yang datang dari eksternal. Saya ingin memberikan ulasan sedikit dan nanti mumpung lembaga hukum dan advokasi pusat hadir di sini, ada Mas Musakin, ada Mas Supriyanto, ada Mas Sutrisno Budi, mungkin juga akan berkesempatan memberikan informasi bagaimana perkembangan penyelesaian permasalahan hukum yang sedang menimpa organisasi kita. Yang jelas, secara keorganisasian kita harus solid, kita harus satu kata, satu hati, satu langkah. Bagaimana melestarikan apa yang sudah dibangun oleh para leluhur kita. Bagaimana kita menjaga, mengembangkan dan membuatnya lebih baik, lebih bermanfaat di tengah kehidupan ini. Bahwa organisasi butuh pagar berupa legalitas, itu pasti. Rumah saja dipagari, sepeda motor saja dikunci, apalagi organisasi sebesar ini. Kalau tidak ada pagarnya, kita akan menjadi organisasi yang besar tetapi lemah. Untuk itu, saudara sekalian, dalam rangka berorganisasi, dasar yang kita pakai itu sudah jelas. Yang pertama adalah ajaran, yang kedua adalah adat tradisi yang masih berlaku di SHT, dan yang ketiga adalah aturan-aturan yang ada di dalamnya. Aturan baik yang tersurat maupun yang tersirat. Yang tersurat berbentuk ADART, peraturan organisasi dan lain-lain. Yang tersirat adalah kebijakan Dewan Pusat, kebijakan pengurus pusat, karena kita sadar tidak semuanya bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Yang terpenting sekali lagi, SHT itu pada hakikatnya adalah sebuah perguruan yang dikelola secara organisasi. Jadi yang terpenting perguruan beserta semua isinya terjaga, terlestarikan dan bisa dikembangkan. Tetapi jangan lupa menyediakan wadah yang dinamakan organisasi. Sesuatu yang berada tetapi tidak diwadahi, dia akan kocar-kacir, dia akan berantakan. Karena itu kita tidak mendikotomikan, tidak membuat dikotomi, tidak membuat perbedaan antara ajaran perpaduan dengan organisasi seolah-olah ini sesuatu yang berlawanan. Tidak. Jiwa paduan, karakter organisasi berjalan beriringan karena fungsinya saling melekat dan saling membutuhkan. Rapat koordinasi nasional berbagus adalah salah satu upaya untuk memperkuat bangunan SHT. Sebelum masuk usia ke 100 tahun, kekuatan itu harus sudah siap. Sehingga setelah kita memasuki umur 100 tahun, 1 abad, persoalan-persoalan kecil minimal itu harus sudah bisa diselesaikan. Apa persoalan kecil itu? Persoalan-persoalan yang terjadi di internal. Persoalan-persoalan internal harus bisa diselesaikan.
Sedangkan persoalan yang datang dari eksternal itulah yang menjadi agenda kita untuk menyikapinya dengan bijak, dengan benar, dan berlandaskan hukum yang berlaku. Kita adalah bagian kecil dari NKRI. Kita tidak hidup sendiri. Maka sebagai makhluk yang memiliki sifat saling ketergantungan, manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kita harus bisa mewujudkan bagaimana keberadaan kita di tengah masyarakat ini bisa berjalan bersama-sama dengan yang lain secara harmonis. Nah, banyak hal nanti insya Allah yang akan diputuskan melalui Rakornas Berbagus itu. Kita akan ikuti bersama-sama. Semoga hasilnya memperkuat eksistensi SHK, memperkuat semangat untuk mewujudkan nilai-nilai ajaran yang akan menjadi di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf saya berdiri di sini tadi diperintah agar tidak terjadi kekosongan acara. Ini sekedar selingan saja sambil menunggu acara dimulai, yaitu kehadiran yang berhormat Bapak Gubernur. Sebelum saya akhiri, mungkin Kang Mas Harsono atau Mas Rosadin, Ketua Lembaga Hukum dan Advokasi Pengurus Pusat, akan menyampaikan informasi dan laporan sejauh mana penanganan masalah hukum yang sedang menimpa organisasi kita hari ini. Ini dia Kang Mas Haji Mansur Rosadin, Ketua LH kita. Silakan Mas, dari saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf mungkin dalam penyampaian kata saya ada kekhilafahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satrate. Pinjaman ini harus dijaga agar nanti waktu dikembalikan kepada yang punya masih dalam keadaan baik. Jangan sampai kita pinjam pulpen dikembalikan dalam keadaan isinya habis. Jangan sampai kita pinjam buku kita kembalikan dalam keadaan robek. Mari kita berdoa. Dan Tuhan yang Maha Kuasa sudah menganugerahkan sarana kehidupan kita, sarana sehat kita. Sudah penalinan gelar papan, kita sudah diparingi alam yang dapat kita tanami. Berarti badan untuk sumber pangan dari bumi. Kita makan nasi dari padi, beras dari padi ditanam di sawah. Kita berlauk telur dadar, ternyata ini telurnya ayam makan jagung ditanam di kebun dan tanah, dan baru kita bisa hidup. Ternyata tidak cukup itu, karena di SHK diyakini ada kehidupan jasmani, ada kehidupan rohani. Tidak cukup jasmani hanya saja yang diupeni, tapi rohaninya juga harus diupeni. Jasmani dengan makan, jasmani dengan gerak sehingga sehat, tapi dengan rohani maka kita bisa menyelaraskan. Karenanya adik-adik, kalau adik-adik melakukan bukan, tolong diingat menyentuh tanah, sangkaning panganing rogo, asal makanan jasmani. Angkoso asal panganing sosmed. Adik-adik, ingat itu. Para
Saraswati sudah pernah memberikan ilmu itu kepada Dani. Mari itu kita ingat terus agar kehidupan kita kehidupan yang penuh kemujuran, yang penuh kesyukuran kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adik saudara saya cintai, itu baru kedua, baru olahraga. Siapa yang sehat pasti makannya cukup banyak. Siapa yang makannya banyak, insya Allah sehat. Dengan sehat kita bisa menjalankan tugas kewajiban kita, tugas ibadah kepada Yang Maha Kuasa dapat kita jalankan karena kita sehat. Tugas kemanusiaan, tertulung kepada sesama dapat kita laksanakan karena kita sehat. Tugas organisasi, kita hadir di Palembang karena kita sehat. Alangkah indahnya ajaran persaudaraan setia laki-laki. Persaudaraannya sudah indah, ditambah olah gerak jasmaninya tambah indah. Masih ditambah lagi tentang bela diri. Salah satu sarana untuk mengopeni jasmani dan bela diri kita, bela diri warisan nenek moyang bangsa, Pencaksilat, dan alirannya aliran setia hati, alirannya aliran Joyo Gendilo Cipto Mulyo, sejungketan gila-gilu, tetapi dapat mengantarkan kita kepada kejayaan pada masa kita. Atas itu Tuhan Yang Maha Kuasa. Pencaksilat kita tumbuhkan, kita kumandangkan, kita sebarluaskan ke seluruh pelosok dunia. Kita kenalkan Pencaksilat adalah salah satu identitas nasional. Ada bahasa Indonesia, ada sang merah putih, ada lambang Bhinneka Tunggal Ika, ada Pencaksilat, salah satu bela diri warisan nenek moyang bangsa. Jepang bangga karena punya karate, Cina bangga karena punya kungfu, Indonesia bangga karena kita punya Pencaksilat sebagai salah satu kebanggaan nasional, identitas nasional kita. Alirannya setia hati. Jurusnya, kalau kita ngomong esatrate, ajaran Pencaksilat dibagi dalam banyak. Senamnya ada 90. Jadi kalau ada perguruan setia hati, terate, kok jurus tidak punya senam, maka bukan esatrate. Kalau esatrate pasti punya senam sebanyak 90 senam. Jurusnya 36. Tapi jurus yang dimodifikasi sedemikian rupa, jurus yang selalu menjaga keselamatan, menjaga kehormatan harkat dan martabat. Adik sekalian, jadi bela diri kita Pencaksilat kita aliran setia hati, menyempurnakan cita-cita persaudaraan. Persaudaraan yang bagus, badannya sehat dan kuat, Pencaksilat yang baik, maka sudah ada modal harmonis, modal kita bisa ikut mendharma baktikan persaudaraan setia hati kepada kejayaan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada kesenian. Manusia itu betapa indahnya dicipta oleh Tuhan Yang Maha Indah. Organ tubuh manusia diciptakan sedemikian rupa sehingga menjadi serasi,
selaras seimbang. Betapa indahnya. Mata ada dua bisa melihat, telinga ada kanan kiri bisa mendengarkan, hidung ada di depan dapat kembang, mulut ada satu di bawah hidung dapat menekap, dan lain-lain. Berarti ini seni. Busana hitam, songkok hitam, betapa indahnya. Apalagi kalau ada yang bersabut mori putih, indah sekali. Ini Indonesia. Mengapa hitam? Mengapa tidak yang putih? Mengapa tidak yang warna lain? Adik-adik, hitam itu bisa lambang kekal abadian. Hitam itu bisa lambang kekuatan. Yang mengalahkan hitam itu hanya warna putih. Hitam diberi warna kuning, tetap hitam. Diberi warna biru, tambah hitam. Diberi warna merah, hitam tua, hitam pekat. Itu hitam. Artinya orang SHTRT itu selalu merasa kurang, selalu merasa tidak pintar. Dan karenanya kita ingin pintar dengan belajar terus. Karenanya adik-adik, pada waktu pengesahan kita membawa daun syukur, tansah ngangsu kawruh. Sampai kapan? Sampai akhir hayat di kandung badan. Sampai Tuhan menentukan kita harus berpulang ke rahmatullah. Bukan kemauan kita, tapi kemauan Tuhan yang maha menentukan saja. Saudara yang saya cintai, seni itu indah. Tidak selamanya matahari bersinar, karena kadang-kadang malam. Tidak selamanya malam bertukar berganti dengan siang. Tidak selamanya matahari tidak tertutup awan, tapi suatu ketika itu dengan mendung. Karena kita itu di daerah tropis, ono awan, ono benang, ono hujan, ono orang hujan. Ini seni. Karena orang eksatria dalam seni juga harus kaya. Kita kaya akan estetika. Kita harus bisa mengapresiasi semua bentuk-bentuk keindahan, agar dengan demikian yang hayu bertambah hayunya. Dalam bahasa Sanskerta, hamamayu hayuning bawono. Alam semesta itu sudah cantik, alam semesta itu sudah indah, alam semesta sudah harmoni. Karena kita dapat menjaga itu akan tetap. Ya seperti itu, syukur bagi meningkat. Yang sudah baik saja menjadi baik, apalagi yang belum baik ya bisa menjadi baik. Yang kelima, seringkali menjadi harapan yang tunggu-tunggu ada sesuatu. Ada sesuatu melik, keinginannya itu yang tidak. Bagaimana bisa hidup setelah mati? Bagaimana sembuh tanpa obat? Bagaimana sakti tanpa ilmu? Macam-macam ini. Sedang kemana dia berarti itu hanya untuk mempertemukan rasa iman dan takwanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita semua punya kuasa menentukan masa depan, tapi yang Maha Kuasa adalah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara sekalian, karunia atau yang juga dikenal dengan keesaan itu untuk mengimbangi kemajuan tauhid kita. Karena kalau kepandaian mengkasih tanpa disertai kemajuan spirit untuk tetap rendah hati, untuk tetap saling menyayangi, maka yang terjadi adalah sikap hatinya hati merasa besar,
merasa cerdik pandai dan merasa berkuasa. Itu yang tidak biasa. Ada saudara kami Mas Hayul, wakil bupati Madiun, seharinya ya sama-sama dengan saudara yang lain. Tidak sehari di hotel, tapi saya bersama-sama di Wisma Atlet. Dia nanti tidak ada, tidak menonjol-nonjolkan, tidak membangga-banggakan pangkat derajat. Yang kita banggakan adalah rasa persaudaraan. Kita bangga punya saudara yang punya kenegaraan, tapi saudara yang lemah tidak membangga-banggakan dirinya. Ini kekuatan kita semua. Ternyata di Asia Trate itu heterogen. Yang jadi orang pinter banyak, yang belum pinter banyak, yang sudah sukses banyak, yang belum sukses juga banyak. Tapi itulah satu kehidupan, agar kita saling mengisi, saling melengkapi, saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu. Dan 5 itu, saudara-saudara yang saya cintai, diringkes dalam lambang apa? Dalam lambang yang ada di dada ini kita. Kita bisa maknai lambang agar kita selalu dituntun, kita selalu dibimbing oleh ajaran Asia Trate menuju pada kesempurnaan hidup, menuju hidup yang sempurna. Suatu masa meninggal pun husnul khotimah. Amin. Di mana jeleknya Asia Trate, di mana tidak baiknya Asia Trate, sulit kita cari. Kalaupun tadi disampaikan oleh Mas Sigit ataupun disampaikan oleh Mas Rosadin, kita diuji oleh Gusti Allah dengan ujian-ujian organisasi, dengan menyeberangnya, dengan menduanya saudara kita. Mestinya Asia Trate cuma satu, tapi karena ada itu yang tidak dapat dikendalikan, ada kepentingan yang tidak dapat diselaraskan, akhirnya ada saudara kita yang ada masalah, tapi tidak mau menyelesaikan secara tradisi. Sedang senior kita, pendahulu kita membimbing kepada kita manakala selesaikan tanpa merepotkan pihak luar. Waktu kita ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, menyelesaikan sebagai tuntunan para pendahulu, para senior kita, ternyata pihak laksana, pihak sebelah tetap kita percayakan kepada hukum. Negara-negara hukum yang memiliki keputusan hukum yang akan kita patuhi. Yang terjadi adalah didahulukan oleh Mas Rosadin dalam banyak urusan kita sudah menang. Bicara yayasan menang, bicara paten menang, bisa yang lain-lain berhasil. Tapi ternyata sana sekarang ini kan urusan intern. Mari kita bicarakan secara intern. Kebaca 5 tahun yang lalu kita sudah mengajak begitu. Tetapi dia memegang pada negara. Mari kita selesaikan dan kawasan pengadilan kita hormati. Setelah berhasil, ternyata dia gagal. Dan setelah gagal ternyata nekat, ternyata tetap ngotot. Yang sudah biar Tuhan yang menemukan. Tapi yang jelas kita terdalam satu jalur kita budi luhur, tahu benar dan salah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Budi luhur juga baik, diperkuat, ngerti barang benar dilakukan, tahu barang salah tidak ditinggalkan, dan semua tetap dalam satu koridor beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan tuntunan agama yang kita yakini masing-masing.
Saudara sekalian, sudah lama kita mengisi kosongan, tapi nampaknya Bapak belum juga hadir di tengah kita. Bagaimana Mas Panitia? Nek saya ngomong terus dalam laku ya saya itu wayang sakna itu diceritani kabeh. Ya cuman kesel gue dan hal-hal yang menjadikan sedikit ada. Atau yang mari kita uji kesabaran kita dengan menunggu perawan Bapak Gubernur. Saudara sekalian, ada kurang dan gelapnya, ada kurang dan gelapnya. Insya Allah kesempatan yang lain yang masih bisa menjaga untuk lebih memperdalam ilmu setia hati. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada guna manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semboyan kita selama matahari masih bersinar. Ini yang benar. Selama matahari masih bersinar. Bukan selama matahari masih terbit dari kita. Bukan. Selama matahari masih bersinar. Selama bumi masih bersinar. Selama itu pula persaudaraan setia Intrate tetap kekal abadi. Jaya